Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Anak-anak, Rasulullah SAW pernah bersabda, latihlah diri kalian dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti di gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri kita ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri, tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini, seperti makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, ataupun teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariat sebagaimana dicontohkan nabinya. Kemudian, mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya, kalian harus tentu memperhatikan kebersihan, seperti kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat.
Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat, kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Yang berikut, pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah dalam berbicara. Pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Nah, lalu untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal solih lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan bola ke lapangan? Tentu suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang yang jika ketertiban tak diindahkan. Untuk itu, kita harus terbiasa hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, di sekolah, di masjid, ataupun di tempat lainnya, maka ikutilah aturannya. Karena aturan merupakan kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri,
mencinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.